Oke, halo. Saat ini saya sedang berada di Jalan Pacerakang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Nah, di Kota Makassar ini, wah, kamu lihat ini. Salah satu kelebihan Kota Makassar ini adalah kelebihan kabel menurut saya ya. Coba lihat ini ya, di depan kabel melintang ke kiri ke kanan. Tidak jelas lagi kabel apa di atas ini. Begitu banyak kabel. Coba lihat di sebelah kanan itu kabel apa saja di atas itu kan. Nah, kiri lagi ini di Jalan Pacerakang ini ya. Tuh, di sebelah kiri ini kabel lagi. Jadi saya nggak tahu apakah ada aturannya dalam pemasangan kabel-kabel itu atau bagaimana. Nah, kalau yang ada tiangnya kan sudah jelas itu kabel milik PLN ya, perusahaan listrik negara, dan yang pakai tiang kecil itu biasanya kalau dulunya itu adalah milik Telkom. Nah, kalau sekarang itu perusahaan-perusahaan internet juga mempunyai tiang sendiri, seperti salah satu operator seluler itu, yang 2 huruf. Nah, ini lihat kabel lagi kan. Nah, kalau putus itu bagaimana? Nah, di sebelah kanan ini kabel lagi. Ini di Jalan Pacerakang, Balang Turungan namanya ini, Jalan Balang Turungan. Nah, saya akan berbelok ke Jalan Perintis Kemerdekaan. Gimana mau belok? Nah, ini di seberang ini, sebelah kanan itu, waduh, kabelnya, kabel lagi kan. Nah, itulah kelebihannya di Kota Makassar ini, kelebihan kabel. Nggak tahu kabel-kabel apa aja itu. Kalau kabel telepon umum mungkin masih ada yang menggunakan ya. Biasanya sih di kantor pemerintahan atau perusahaan. Tapi kalau di perumahan itu rasanya sudah jarang. Fungsi tiang telepon itu digantikan dengan kabel untuk pemasangan internet ya. Seperti apa itu yang milik Telkom. Nah, ini di sebelah kanan nih, semrawut sekali tuh. Tapi menurut saya seharusnya diatur pemasangan kabel itu ya, bagaimanalah caranya supaya terlihat rapi, ya kan? Apakah diikat atau dia lewat bawah tanah atau apa? Tapi saat ini juga ada juga yang membentangkan kabel itu di selokan ya, seperti kabel fiber gitu. Itu dipasangnya di selokan, kalau tidak dibuatkan lubang di sisi jalan ini ya. Jadi kalau sisi jalan ini digali, akan tampak di bawah itu banyak juga kabel yang sudah terpasang di situ. Nah, jadi pada tanggal 27 November mendatang akan ada pemilihan kepala daerah serentak di seluruh Indonesia ya. Termasuk di Kota Makassar ini akan ada pemilihan wali kota yang diikuti oleh 4 pasang calon wali kota dan wakilnya. Nah, akan bertarung untuk pemilihan kepala daerah di Kota Makassar ini. Nah, jadi calon wali kota ini saya sebut namanya, yang pertama itu adalah Munafri. Maju tahun 2018 itu kalah dari Kota Kosong. Kemudian kandidat nomor urut 2 itu adalah Andi Seto. Andi Seto ini pernah jadi bupati di Sinjai. Kemudian calon nomor 3 Indira Yusuf Ismail, ini adalah istri dari Dani Pomanto. Kemudian calon nomor 4 itu Amri Arsyid, adalah politisi dari
Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Nah, kita masuk di lorong. Oh, roti, banyak betul roti. Bisa melewati jalan apakah namanya ini yang ada di samping Pasar Terong. Airnya bukan keruh lagi, hitam. Ini dia kanal di depannya, kanal Panampu, aliran kanal Panampu. Yang jelas airnya hitam pekat. Itu kalau ada ikannya di bawah sudah mati itu kayaknya. Ini dia. Tuh jalan inspeksi kanal biasanya namanya yang begini ya. Nah, ini saya akan berbelok ke Jalan Gunung Bawah Karai. Ini ada angkutan PT-PT. PT-PT itu angkot angkutan kota yang jumlahnya pun semakin hari semakin berkurang. Karena menurut perkiraan saya ini ya, jadi hampir semua rumah tangga di Kota Makassar ini memiliki paling tidak satu unit motor. Itu entah mereknya apa, yang jelas motor gitu ya, sebagai kendaraan keluarga. Nah, sementara itu angkutan umum di Kota Makassar ini maksud saya semakin hari semakin berkurang. Padahal seharusnya pemerintah itu bisa menyediakan fasilitas angkutan umum yang layak dan nyaman untuk warga. Jadi di Kota Makassar ini kendaraan umum, ya ini di depan ada Transpaminasata, itu dia busnya itu menurut saya kurang ya, jumlah armadanya itu kurang, dan pembayarannya untuk sementara ini agak tidak familiar bagi warga umum ya, karena menggunakan QR code seperti QRIS begitu ya. Jadi pembayarannya lewat aplikasi, padahal biasanya ibu-ibu, orang-orang tua itu ya membayar dengan cash. Karena ketiadaan kendaraan umum yang layak dan nyaman itulah makanya warga membeli kendaraan untuk digunakan sehari-hari, sehingga menyebabkan lalu lintas di Kota Makassar ini termasuk yang padat. Nah, di sore hari misalnya di Jalan Perintis Kemerdekaan itu pagi dan sore hari itu ramai padat, cenderung macet. Nah, coba kita lihat di jalan, misalnya di Jalan Ahmad Yani ini tidak ada kendaraan umum yang lewat ya. Kalaupun ada ya paling 1-2 kendaraan saja.